jawaban dari Ustaz Wasit terkait dengan sejarah perkembangan MIM dari masa ke masa. Baik, untuk selanjutnya itu datangnya dari Rizky Linayah Nora. Ini mau tanya Ustadz, bagaimana cerita Ustadz tentang kenangan paling mengharukan selama di MIM? Kira-kira kenangan paling mengharukan. Untuk kenangan yang paling mengharukan di MIM yaitu pada saat kita memang dulu kan kita bersama-sama dengan teman-teman itu diamnya ada di MIM sini. Jadi saat mengharukan yaitu ketika kita mengadakan lepas pisah. Kita kan memang dulu tidak punya listrik sendiri dulu. Jadi masih ngampung. Jadi istilahnya itu ya kita makan dan tidur bersama-sama semuanya. Dulu tidak punya dap. Jadi kalau kita mandi, kita kenang-kenangan yang paling senang itu. Kita bersama-sama, hidup bersama. Memang sejak dulu, ini kekompakannya itu memang terjaga sampai mulai dari awal. Jadi kita bersama-sama. Jadi dulu itu kamar mandinya di Kopsis yang sekarang itu kamar mandinya. Kamar mandinya di situ dan sumur itu tetap sumur. Jadi dulu bukan pakai dap, tapi pakai manual kita nang nimbah. Jadi ada yang nimbah, ada yang ngangkut. Jadi saya yang jaga sebagai dapnya, teman-teman yang lain ada yang sebagai pipanya yang ngangkut timbahnya itu, ngangkut ke isi jeding seperti itu dulu. Jadi susah dukanya di situ. Jadi untuk yang paling yang mengesankan ya itu. Jadi kita waktu kita kehilangan salah satu teman atau sudah berhenti, itulah yang kita rasakan masa sedihnya seperti itu. Jadi sudah setelah kompak-kompaknya hilang satu. Bukan bilang kita apa, cuma berhenti dari seperti pengalaman yang pertama itu waktu yang sering kumpul itu yaitu Pak Sodikin, Pak Hazin itu. Pak Hazin itu memang jadi memang orangnya dekat sama masyarakat dan itu kemudian tahu-tahu setelah keluarga ya beberapa tahun dari keluarga itu akhirnya sudah mengundurkan diri karena terlalu jauh. Pak Hazin itu dulu seperti itu. Sama dengan saya sebetulnya. Saya sekarang ya tetap sama dengan Pak Hazin, jauhnya sama kita. Itulah pengalaman kita dalam mengabdi kepada lembaga ini. Terima kasih. Pada waktu itu dengan mohon maaf misalnya mungkin bermalam di madrasah itu biasanya berapa orang Pak? Kalau yang kita kalau masih dulu kan masih bujangan semua. Kalau masih bujangan semua itu semuanya di sini. Jadi saya, Pak Azin, Pak Suradi, Pak Wahid, Pak Sunayi, termasuk Pak Efni juga dulu. Efni itu dulu juga bersini. Jadi kita berenam, berlima, kadang berenam ya Pak, yang ada di sini yang bujang-bujangan itu yang semuanya itu. Jadi Pak Sunayi juga gitu. Pak Sunayi selain di MIM, dulu akhirnya Pak Sunayi ditarik ke Aizania 2 Linting. Jadi kepala sana berapa tahun udah terus. Jadi setelah itu Pak Sunayi pindah sana. Jadi tinggal ya saya, Pak Surati, Pak Asin, saya, Pak Wahid, Pak Mursidi, Pak Ifni itu yang ada di sini. Jadi berapa ya tetap orang-orang itu sudah. Sekarang yang 2 orang sudah, 3 orang, termasuk Pak Jainul almarhum itu juga yang sering-sering di sini. Sampai sekarang, sampai barusan sebelum almarhum meninggal itu kan Pak Enum sering ngontrol di sini. Itu udah jawaban dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin itu jawaban yang bisa disampaikan oleh Ustaz Wasit. Dan ini untuk berikutnya juga dari @misbahul_ulum_al-fatuni. Assalamualaikum, Rani. Izin bertanya Ustaz, antum jadi guru MIM mulai tahun berapa dan apa motivasi antum sehingga bisa istiqomah sampai detik ini mengajar dan mengabdi di sekolah kami? Terima kasih untuk
pengabdian saya sebetulnya aslinya itu di sini mengajar di sini tahun 87. Cuma SK-nya 88. Posisi waktu itu berarti di barat berarti, Pak? Di barat masih. Jadi masih di barat yaitu yang di Dalsel itu. Jadi sudah menututi sampai di sana. Jadi waktu itu ya mulai 87, SK 88 sampai sekarang. Jadi waktu itu kan memang tidak sengaja saya itu untuk ngajar itu tidak sengaja. Cuma karena dulu dari almarhum Kefake itu saya daripada nganggur pagi-paginya karena kuliahnya kan sore. Jadi saya dulu kuliah sambil ngajar. Jadi pagi ngajar, sore kuliah dan seterusnya itu. Jadi tidak ada niatan untuk mengajar, tidak ada sebetulnya. Tujuan saya memang sini untuk kuliah kan gitu. Jadi ternyata sama almarhum karena tidak ada pekerjaan pagi-pagi, jadi langsung suruh ngabdi di lembaga MINM ini. Dan itu dan selanjutnya sampai sekarang itu ya untuk ya itu bukan saya semata-mata untuk mencari nafkah enggak. Cuma ya memang kita sudah akhirnya terus sudah terikat batin sama lembaga ini untuk mengabdi terus memajukan mendidik mengamalkan ilmu yang saya miliki seperti itu. Terima kasih. Terima kasih itu ya jawaban dari Ustadz Basit. Dan ini juga Ustadz datangnya dari Yatul 17. Bagaimana rasanya mengajar MINM selama bertahun-tahun? Kalau rasanya itu ya agak gimana ya, sepertinya ya ada senang, memang ada suka dan dukanya untuk mengajar di lembaga, bukan di MINM saja, semuanya lembaga seperti itu. Kan di lembaga itu bukan hanya satu macam anak-anak komunitas, tapi banyak komunitas. Ya ada yang meler, ada yang tidak. Semuanya itu memang ya itulah motivasi kehidupan kita. Jadi untuk lembaga di mana saja lembaga semuanya sama. Jadi untuk suka dukanya mengajar di lembaga itu ya gitu. Jadi kita harus tabah dan sabar menghadapi semuanya itu. Karena yang kita hadapi bukan cuma satu atau dua orang murid, tapi banyak murid. Apalagi sekarang sekitar 300 murid yang kita tangani. Jadi ya macam-macam tingkah lakunya murid-murid kan anak di bawah kan dia kata dasarnya adalah pendidikan dasar kan. Pendidikan dasar itu kan masih butuhnya bermain. Jadi untuk seperti ini maka butuh kesabaran yang kita lakukan adalah untuk menambahkan kesabaran kita. Itu jawaban saya. Baik, terima kasih. Dan ini juga datangnya dari M Formeli. Sekolah MINM udah berapa tahun Ustadz? Maksudnya MINM mungkin ini. Iya. Jadi mungkin kan yang dimaksud adalah MINM itu berumur berapa. Sebetulnya MINM itu kalau memang aslinya itu kelahiran berdirinya tahun 1974 dan sekarang sudah 2024, jadi sudah berumur 50 tahun. Setengah abad itu dari yang anunya. Jadi yang saya sudah yang ya di MINM ini sudah mulai anggap 88 sudah yang jadi sampai sekarang saya sudah 36 tahun yang ada di sini. Jadi itulah dari perkembangan MINM dan usia MINM sudah sekitar 1,5 abad atau 50 tahun. Terima kasih. Terus mungkin ini yang menjadi yang terakhir Ustaz. Pesannya jenengan kepada teman-teman para alumni yang sekarang mungkin sudah kerja ataupun juga pendidikan dan sebagainya. Pesan-pesan. Ya, pesan-pesan saya pada semuanya alumni dan juga ya yang juga ini pesan jangan jaga keikhlasan kita. Jadi keikhlasan dan kesabaran kita itu harus kita jaga. Dan memang apa saja yang kita terima itulah syukuri. Dan syukur dan kesabaran itulah yang penting dalam kita mengabdi atau bekerja di mana saja.
walaupun itu di pemerintahan atau di lembaga atau di pabrik dan sebagainya. Yang penting kita adalah bersabar dan keikhlasan itu yang harus kita tumbuhkan sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin itu adalah pemungkas kita pada sore hari ini di acara Q&A, dan mengakhiri hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Ustaz Basit atas semua informasi yang telah diberikan, dan mudah-mudahan beliau bisa menjawab semua pertanyaan dari para followers dan subscriber juga, dan teman-teman alumni yang ada di sana. Terima kasih. Semoga kita sampai jumpa di pertemuan berikutnya atau di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.